Pengampunan Tuhan menumbuhkan kasih di hati yang telah diampuni, sehingga senantiasa bertindak kasih baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kita semua adalah orang berdosa yang telah diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Maka dalam diri kita akan bertumbuh kasih kepada Tuhan dan sesama. Selamat hari Minggu Judika, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Lukas 7 ayat 41 sampai dengan 50. Ada dua orang yang berutang kepada seorang yang memugakan uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak mampu membayar, ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang makan bersama dia mulai bertanya-tanya di antara mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai. Di dalam keteguhan iman percaya kepada Kristus, dosa diampuni, sekaligus menerima keselamatan dan kedamaian hidup. Jamuan makan terhadap Yesus yang sedang berlangsung di rumah Simon, seorang Farisi. Didatangi seorang perempuan, langsung duduk dekat Yesus, lalu meminyaki kakinya sekaligus mengeringkannya dengan rambutnya. Mahkota seorang perempuan. Peristiwa itu menjadi pertanyaan di dalam hati pemilik rumah akan kesiapan Yesus. Bila dia seorang nabi, tentunya dia akan menolak pelayanan perempuan dengan latar belakang berdosa. Hal ini diketahui Tuhan Yesus, lalu mengatakan suatu perumpamaan. Dua orang yang berhutang kepada seorang pemberi pinjaman. Satu berhutang lebih banyak, 500 dinar, dan satu lagi lebih sedikit, 50 dinar. Meskipun keduanya berhutang yang berbeda, pemberi pinjaman mengampuni keduanya tanpa meminta pembayaran. Saat hal ini diperhadapkan kepada Simon, siapa yang lebih mengasihi peminjam? Dan Simon menjawab, dia yang lebih banyak diampuni. Dan menurut Tuhan Yesus, jawabannya benar. Perumpamaan ini mengarah pada pemahaman bahwa semakin banyak seseorang diampuni, maka semakin besar rasa terima kasih, dan mengungkapkannya dengan sikap hidup membuahkan kasih yang besar. Lalu Tuhan Yesus memfokuskan akan hal yang terjadi. Perempuan itu datang dengan hati yang penuh penyesalan, membawa minyak wangi yang sangat mahal, menangis dengan tangisan penyesalan di hadapan yang boleh membebaskannya dari dosa, lalu mengusap kaki Yesus dengan rambutnya. Betapa banyak air matanya bercucuran.
Bila dibandingkan dengan Simon yang merasa benar dan tidak berdosa, tidak berbuat sebagaimana perempuan itu perbuat. Itu mengungkapkannya ucapan syukur si perempuan berdosa bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu sesudah Simon diberi pemahaman baru, Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkanmu, pergilah dengan damai. Ternyata perempuan bukan hanya soal pengampunan, bukan hanya soal perbuatan, namun itu adalah berangkat dari iman yang memohon belas kasihan. Lalu orang yang sudah diampuni dosanya tidak lagi terpisah dari Allah, boleh menjalani hidup dengan damai, tidak lagi dikuasai sesuatu yang membuatnya ketakutan. Pengampunan yang Tuhan Yesus berikan menjadi pertanyaan bagi mereka yang ada bersamanya tentang kesiapan Yesus yang dapat mengampuni dosa. Dan perbuatan Yesus tersebut sekaligus menyatakan keilahiannya. Tentu siapa yang percaya akan selamat. Di Minggu Judika ini kita orang berdosa akan datang kepada Tuhan Yesus memohon sekaligus menerima belas kasihan-Nya, hidup dalam kasih-Nya, serta menyebarkannya di antara sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala karunia kasih-Mu yang telah kami terima. Sertai kami ya Tuhan, untuk boleh hidup dalam damai yang Engkau telah curahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.